Dan kalau kita lihat juga sebenarnya gak ada yang benar-benar bakal langsung fight kecuali teman-teman dari daerah Mammoth nih Aji. Dari Mammoth ada Galaxio dan juga Alpha Inks. Bung Skyline ini bakal coba tembak dulu Keker Barat, ternyata dapetin satu Kingfisher duluan. Coba tembak langsung ke arah seorang Valdo. Valdo agak sulit momentumnya karena memang dia baru juga turun, baru aja dapat VSS, tapi ternyata udah ada kedoran dari arah 14 seorang Thanos langsung mengeksekusi seorang Valdo. Pur Valdo, sampai akhirnya Valdonya pun dipulangkan ke lobby, Pak. Ya, harus dipulangkan ke lobby dan kali ini Ses berhasil mendapatkan first blood dan juga King Leader sementara. Dan kalau kita lihat juga dari teman-teman Ses kali ini nggak ada intensi untuk melakukan looting terlebih jauh dulu karena mereka tahu dari segi positioning mereka nggak begitu kalah, dari segi looting mereka udah lebih siap, tapi ternyata berhasil satu orang di pick off Aji Sven. Berhasil di pick off satu orang, dan berbicara satu orang pick off ini tentunya bakal cukup merepotkan untuk Ses, dimana kita tahu Ses harus memiliki poin yang ibarat itu bisa menutupi kekurangan mereka di 2 game sebelumnya. Kalau seandainya mereka di sini nggak bisa mendapatkan poin, kalau mereka seandainya dapetin poin pun mereka kehilangan beberapa personil ya, itu bakal jadi satu hal yang menurut gue tidak terlalu menguntungkan untuk mereka, Pak. Tidak akan menguntungkan sama sekali karena mereka harus survive sampai ke late game dengan poin elimination yang cukup banyak, semata-mata untuk mengejar ketertinggalan mereka dengan tim yang ada di papan kiri. Let's say seperti teman-teman dari TP. Ya, selain TP mungkin kita bisa bilang juga Iko yang secara konsistensi mereka dengan drop zone yang sama, mereka dengan rotasi yang sama, dengan playstyle yang sama, bermain di pinggiran, mereka tetap survive dan bahkan mereka selalu ada di top 5. Mereka selalu ada di top 5, itu membuat setiap tim tentunya yang pengen coba nanjak ke arah klasemen itu agak sulit juga. Tapi kalau berbicara dari arah Ses, sepertinya Ses sudah mulai coba settle down pelan tapi pasti, mulai mendapatkan lootingan yang dia inginkan dan juga EVOS. Ternyata tidak ada terjadi benturan dan juga bentrokan di awal sama Kings, karena Kings ternyata sudah mulai menurunkan egonya untuk bergeser, dan bergesernya itu ke arah Bayfront. Ya emang kita tahu biasanya mostly orang-orang yang dari map atas itu mampir ngetem standby-nya untuk nunggu checkpoint selanjutnya itu di Bayfront. Di Bayfront, setuju banget karena merupakan salah satu map yang berada paling di ujung dan biasanya paling aman. Tapi kali ini kita bakal melihat The Maze. ada fight antara MK dan juga teman-teman dari AP ya Jisven. Ya ini kondisi yang emang menurut gua nggak diuntungkan untuk kedua tim menurut gua ya, karena lu udah di pinggir banget, lootingnya juga pasti nggak banyak nih. Kayak contohnya Satria aja bahkan bakal coba take the advantage untuk siap mengflank. Upaya udah dilakukan dari Dewa tapi belum maksimal, belum ada korban jiwa, tapi seperti ada lemparan granat juga mengenai sebuah player. Ubed ternyata menjadi korban, ada isi grenade juga udah jatuh satu orang, bakal dikenal dan yaitu Nabita. Susah banget kondisinya dan juga udah ada Chandra juga bakal jatuh juga sama seorang Ubed. Sengaja udah pada hilang, sisa satu orang lagi Luffy bakal dimakan tentunya oleh Dewa United. Oh my god, Dewa United lagi dan lagi berhasil memenangkan early fight-nya. Dan kali ini mereka tidak kedatangan third party sama sekali. Lengkap 4 orang, tidak terkena down sama sekali, membuat mereka menjadi sangat kuat dan tentunya memiliki resource yang sangat cukup. Dewa United sudah harus melakukan hal ini. Mereka harus rotasi cepat dan mendapatkan poin elimination lagi sebelum zona pertama itu mengerucut. Kenapa? Karena mereka masih butuh poin elimination yang cukup banyak, Pak. Bahkan kalau lu denger tadi mereka semangat banget ketika sudah merontokkan satu tim. Yoi, satu tim dirontokkan itu tentunya menjadi sebuah adrenalin boost untuk Dewa United, tapi mereka harus tetap jaga, nggak boleh ngejing. Pakai Aji Sven. Ya ini kita masih pengen penasaran lihat. Nah ini tidak seperti biasanya. Benar, mereka bermain biasa di Council Hall tapi lebih menurunkan egonya sambil mencari kira-kira bisa mendapatkan early fight atau tidak. Tapi kita bakal lihat ada satu pergerakan yang sangat menarik di sini. Bakal ini. ada yang bertemu kedua tim yang sedang memiliki poin yang tidak diuntungkan, bakal coba mengadu keberuntungan lagi nih Aji Sven. Yes, adu mekanik bakal coba ditemui, tapi ternyata Eko duluan yang bakal bertemu teman-teman dari komunitas. Mantap kali excellent. Langsung ditembakkan aja, ombak sudah kehilangan setengah darahnya. Jaya Putra Winoto harus mundur dulu sejenak sambil mencari momentum yang tepat, dan ternyata itu hanyalah tembakan peringatan. Anjay, tembakan peringatan. Hati-hati bos, ada MK Excellence di sini. Dan gua ngeliat kali ini setelah di briefing sama Bapak Kemas, akhirnya MK Excellence sendiri udah berhasil menunjukkan kalau mereka bakal bermain agresif. Ya. Dari suara tembakan, dari pergerakan mereka nggak let go. Tapi Glenn Sisi bakal ada EVOS yang bertemu dengan teman-teman dari Dewa United. Oh, streetnya jatuh, bakal diajar oleh Rens. Iya, bakal coba dirasukin saja, tapi apa yang bakal cari, Pak? Diajar, Avera bakal jatuh ke knock. Bakal coba dulu dia enggak sih? Dia dulu enggak sih? Enggak sih. Udah kelihatan lemparan granat, street personal dapat satu Ubed. Ubed
siap dengan double barrel. Coba cari lagi, ternyata itu adalah shotgun 6. Dan akhirnya Street nggak bisa ketolong. Cukup sulit kondisinya, bakal coba diadu. Advance Divide diratain oleh Dewa United. Oh my god, Dewa United, what a miracle move. 8 poin elimination, kehilangan Ubed gak menjadi masalah. Wow. Because they need this one, they need these skills. Dan mereka bakal coba untuk masuk ke zona selanjutnya dengan mental yang sudah apa, Jisven? Luar biasa, mental mereka yang ngejinx, yang menjadi yang berapi-api, berhasil memakan tim sekelas EVOS Divine. Hal yang sangat-sangat tidak bisa kita percaya at the moment, tapi padahal itu harus kita telan tetap karena kondisi dari Dewa emang lagi membara banget. Mereka jadi kill leader, mereka dapat Menyadari hal itu, Pak. EVOS Divine gak pernah menyangka ada orang yang standby di sana. Tapi kita bakal beralih sedikit kali ini ke arah RBR dan juga MK Excellence, Jisven. Yes, kelihatannya bakal jadi bahaya untuk MKX Excellent. Apalagi kalau ini kita lihat nih lawannya adalah dari arah satu tim, yaitu RBR. Mulai coba siap berjibaku. Hans Boy sepertinya udah pay attention ke arah samping. Udah kelihatan juga kondisinya. Ada juga UAV. Sangat mereveal position tentunya. Tapi kalau ngomongin lempar grenade dari langsung dirasa Atreus kelihatan. Masih coba menunggu-nunggu momentum yang tepat. Hans Boy juga bakal lewat sebelah kiri. Tapi ternyata masih ada Glue Wall dari double in gitu aja. Bakal coba dipecahin perangai lewat depan. Nah, udah ada Skylar juga coba diaktifkan dari arah belakang sampai arah satu orang jatuh. Hans Boy-nya juga udah jatuh. Terus juga berhasil didapatkan 2 orang sekaligus dengan double vector. Si Bang Ganteng sampai ada sisa 1 orang lagi. Atreus ini harusnya bakal menjadi kemenangan untuk teman-teman dari RBR atau Red Bull Rebellion. Sampai kalau kita perhatikan kondisi udah gak mungkin banget untuk MKX Excellent, and that's it. Froze and Mr. Home takes the advantage. Gila sih. Akhirnya ya kita ngelihat MK Excellence sedikit masih agak linglung. Karena bisa gue bilang pergerakan dari RBR menggunakan satu way aja atau one way itu bergerak ke arah kiri, mencoba melakukan satu tembakan ke arah satu orang dengan 3 orang yang dikirim sekaligus. Itu merupakan keputusan yang sangat bagus. Hal menjadi 4 lawan 3. Ketika 4 lawan 3, teman-teman dari MK Excellence melakukan regrouping yang menurut gue udah cukup terlambat karena langsung dipunish 1 orangnya lagi, membuat itu menjadi 4 lawan 2 dan akhirnya sisanya hanya di absen 1 persatu aja, Bang. Sisanya cuman di absen 1 persatu. Semangat gue sama Bung Skylar, tapi RBR sekarang masih harus ketar-ketir karena tiba-tiba ada suara hujan peluru datang dari lantai 2, yaitu dari Bonafide. Siap datang lemparin granat ke lantai 2. Mr. Hawk setengah darahnya juga udah kerasa bakal kekikis, tapi ledakan granat lagi-lagi datang. Kerasa banget ke arah Joy. Joy juga agak sedikit pusing juga kondisinya karena di bawah itu udah sulit. Apalagi Circle juga udah bakal jalan, udah bakal makan mereka. Udah ada badai salju tiba-tiba lantai 2, Bung Skylar. Dan kalau udah kayak gini, mereka malah nampakin diri masing-masing dari skill clue yang tadi aktif. Iya, jadinya terreveal bahwa ada 3 tim yang cukup berdekatan dan kali ini RBR Plus bakal coba untuk masuk ke depan karena ada 1 orang Gusap yang berhasil di pick off dan ada tembakan balasan yang masih cukup bagus. Black dari kejauhan coba melakukan covering fire tapi ternyata Red Bull Rebellion tidak begitu kuat, digigit oleh zona dan kali ini Bonafide dengan 5 poin eliminasinya bakal coba bertahan dari garasi zona yang sudah mulai menggigit aja Sven. Yes, Kelvin pun bakal menjadi korbannya. Zona yang memang sudah sangat mengejutkan sekali. Segitu sakitnya setelah beberapa page. Lagi-lagi harus jatuh bangun, aku mengejarmu. Dan kelihatannya The Pillars ini menjadi salah satu tim juga yang bakalan diuntungkan. Kenapa? Karena The Pillars dari tadi menghindari, avoiding sekitar mereka supaya mereka dapetin placementnya. Begitu juga dengan Echo dan juga Kings Esports yang perlu kita ingat. Jangan lupa Iya, Ses. ada Ses juga. Yang mana kalau kita perhatikan ternyata Ombak juga udah berhasil dapetin 1 orang di sini. Dan kalau udah begini, ini gue lumayan yakin circle-nya nanti masih bakalan berdekatan sama tim-tim tersebut, Pak. Yes, karena kalau kita lihat yang ada di luar zona justru udah pada bertarung terlebih dahulu ya. Dan Ya. kali ini dari TP mereka masih santai-santai aja. Dan gua nggak ngeliat mereka punya exit plan sebenarnya karena cuma dari 1 mobil. Dan kali ini mereka masih lengkap 4 orang, 12 menit waktu udah berjalan. Dan kalau lu lihat dari segi zonanya, seharusnya zona selanjutnya masih ada di daerah mereka. Seharusnya zona masih ada di daerah Nggak bakal mereka. terlalu jauh. Nggak bakal terlalu jauh. Gue setuju sama Bung Skyla. Jadi emang ini perlu dimaksimalkan dan nggak boleh ada pergerakan
yang terlalu Unnecessary. terburu-buru Betul. dan juga unnecessary atau tidak penting. Karena kondisinya ini mereka lagi dapat banget keuntungan dan juga banyak banget vision yang bisa mereka manfaatkan menjadi informasi yang bakalan berguna untuk eksekusi mereka di next stepnya. Ya, dan kalau mereka mau benar-benar aman untuk masuk ke next zone, mereka harus secara cepat menumbangkan Dewa United sebelum Dewa United itu sendiri bisa masuk ke dalam zona selanjutnya untuk mengacaukan pergerakan mereka, Pak. Ya, dan udah kelihatan satu player Rans di sana sempat coba dikeker-keker tembak-tembak oleh seorang player yaitu Mai Putra dari The Pillars Gladius, tapi untungnya masih bisa dihindari juga dan gak mau dilanjutin. Oh, masih tetap sama Ibeo cuma juga memberikan beberapa peluru untuk make sure musuhnya nggak maju mendekat ya. Gila, ini kalau udah kayak gini, The Pillars saya dapetin kesempatan untuk masuk ke arah lewat sebelah kanan, tapi di sebelah kanan bakal ada penumpukan. Dan kelihatan juga sepertinya Jojo udah bakal dapetin satu orang yaitu dari Kings. Keselnya bakal jatuh, sulit banget kondisinya Kings. Ada Stroh juga cukup sekarang sini bakal coba tukar Jojo berhasil dapetin Kesel. Tapi Thanos juga bakal dapatkan oleh seorang Ibeos dari The Pillar. Bakal coba tolong dulu Straw Hat, juga Straw Hat di sini bakal coba di grup, tapi kondisinya sekarang dari Kings udah mulai nggak terlalu diuntungkan, terlebih kalau kita perhatikan kondisinya nih udah sangat-sangat padat berdekatan sama satu sama lain. Nah, ini dia nih Metaverse Tour mulai diterapkan kembali dan udah kelihatan lemparan granat bakal coba langsung didobrak. Kings dapetin satu orang, Bara bakal jatuh, dihajar dan di end begitu saja. Sangat sayang sekali Bara gak ada temennya. Bakal coba di follow up ternyata, tapi udah ada Rain juga bakal meledakan Frost dari Robes berhasil didapatkan oleh Rain, dan udah kelihatan juga dari Percy Host berhasil dapetin Rain, ditukar juga diledakkan oleh Andrikyo dan juga Koja berhasil dapetin satu orang lain sampai ada Dewa itu buat posisi ke-7 dan juga kelihatannya kondisinya udah nggak memungkinkan. Tapi kita harus ingat, circle ternyata bakal segera dari kemana? Dari ke arah tim nomor 3 di arah sana, dan Kings bersama Ses dan juga TP ini bakal perang di pinggir zona, udah saling numpuk, saling connect, kelihatannya udah bakal kecot banget, udah bakal chaos banget, dan ada pelontar. Hati-hati masuk dulu ke dalam dan sambil nungguin momentum dah bakalan regrouping dulu sejenak Bung Skyla. Bakal regrouping sejenak karena memang masih coba tahan dulu. Kita harus menahan temponya layaknya Yes. tim-tim yang masih coba untuk bergerak dan tidak bersenggolan satu sama lain. Di lain sisi Ikodus berhasil mendapatkan 1 poin elimination lagi. Bonafide masih coba untuk menahan di daerah atas, dan kali ini TP, what a smart move, they have secured the next zone, dan mereka bakal menunggu siapapun yang bakal masuk ke dalam zona selanjutnya, Jisman. Dia bakal nunggu siapa yang bakal masuk ke zona selanjutnya. Kalau ini kayak Pung dapetin dirinya sendiri dengan headline sayang banget Pung, tapi Eko bakalan menjadi penjahat harusnya untuk masuk ke arah yang memang sudah ditentukan, apalagi ada tanda clue, tapi ternyata saya sampai harus posisi ke dalam bakal dimakan oleh Kings. Troy dapat satu, Dick juga dapetin satu, Iko Kucai bakal coba dimakan juga oleh Dick, oleh Double Vector awal ledakan juga, tapi ternyata masih bisa digocek Dudes, masih punya 5 granat. Mau diapain 5 granat Dudes? Ternyata masih ada Kings juga dan Iko yang siap bersama The Pillars yang masih belum kehilangan player, tapi Dudes berhasil meledakan satu orang yaitu Ram, bakal langsung ternyata oleh Ian dari The Pillars, dan akhirnya kini bakal ada Glual juga yang harus diledakan. Double Vector siap di tangan, siap nungguin untuk teman-teman dari arah The Pillar untuk keluar, tapi ternyata The Pillars masih stand still di balik pos dan kelihatannya udah susah banget. Dudes bakal coba dikeker oleh peluru sniper dari Ian 666. Let's go! Pelontar dari Black tiba-tiba mengacaukan situasi dan Bonafide dimakan oleh zona. Ternyata sisa 4 tim, Mai Putra jatuh ke knockdown, bakal susah banget kondisinya. Mau coba didobrak untuk jalan keluar, tapi masih ada satu orang lagi yaitu Kings. Dix siap dengan double vector, Kings siap buat di posisi keempat. Ini bakal jadi The Pillars momentum, bakal ada sisa Eko dan juga The Pillars bakal coba langsung diadu aja. Masih ada 2, masih lengkap 4 orang ternyata dari Ekonya, bahkan The Pillars juga, tapi ada Koja dan juga Ombak dapetin satu, tuker lagi Mai Putra yang sampai era udah habis. The Pillars berhasil dapetin seorang Eko, sisa 1 lagi dari Let's Ses, go, dan Ian! let's go Ian, bakal jadi harapan lain, tapi Ian One on one. bakal diadu sampai akhirnya malam